Dis, selama ini kan aku lagi bahas tentang iblis tuh, ya. Iblis, oke. Iya, karena dalam Kristen iblis itu sangat berjasa gitu. Ya, aku mau nanya, Di. Sebentar. Iya. Satu pernyataan itu nggak boleh kita teruskan kalau belum clear. Kenapa kok bisa kamu katakan iblis sangat berjasa, Sob? Iya, ya makanya aku jelaskan. Ya, silakan. Pertama, ya iblis membisikkan ke dalam hati Yudas agar mengkhianati Yesus sehingga terjadi penyalipan. Jadi penyalipan itu bukan penebusan dosa untuk Kristen, tapi rencana iblis untuk menyesatkan kalian. Tuh, ya. Pertama jasa iblis. Saya setuju dengan itu, Sob. Kalau setuju, penyaliban itu rencana iblis, saya setuju. Iya. Baik, ya. Kau setuju itu yang kedua nih, ya. Yang kedua, di 1 Korintus 5, nomor 5, di situ orang yang berdosa harus diserahkan kepada iblis. Nah, dalam nama Tuhan Yesus harus kita serahkan kepada iblis. Iblis ini buat apa? Apakah iblis menghapus dosa? Apakah iblis menebus dosa? Lalu kenapa diserahkan kepada iblis? Apakah iblis ini montirnya orang-orang Kristen gitu? Coba, kenapa ini Kristen mengikuti iblis semuanya? Gitu. Baik, jadi ada statementmu yang merupakan kesimpulan maksa, ada statementmu yang benar. Begini. Oh gitu. Statementmu yang benar itu adalah bahwa penyaliban Yesus itu adalah niatan, kemauan dari si jahat atau iblis. Saya setuju dengan itu. Tetapi kalau kamu katakan bahwa iblis berjasa, itu saya tidak setuju. Saya kasih contoh begini, Sob. Umat Muslim percaya bahwa Muhammad itu syahid, betul nggak? Terus? Mati syahid, betul nggak? Terus? Oke. Menurut Anda yang membunuh Muhammad itu berjasa nggak membuat Muhammad mati syahid? Oh, sejak kapan? Tenang, pelan-pelan ya. Gini, logikamu kan begini. Bentar, aku tanya dulu, ada dalilnya? Bukan, saya ini menggunakan Nggak bakal ketemu deh. Diskusi yang bagus, gini Sob, tenang. Diskusi yang bagus biar kita nggak kekanak-kanakan. Kita kasih contoh supaya orang tuh bisa diskusi dengan baik. Setuju? Setuju? Oh, aku dengar dulu lah. Baik. Kamu mengatakan bahwa iblis merasuki Yudas supaya Yudas memberitahukan di mana tempat persembunyian. Lalu orang-orang Yahudi dan para prajurit Romawi kemudian menangkap Yesus dan menyalibkannya. Saya setuju bahwa penyaliban Yesus adalah niatan dari iblis atau orang-orang jahat. Saya setuju dengan Mantap. Iya. Tetapi kalau Anda katakan bahwa iblis berjasa di dalam kekristenan, itu saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Saya kasih contoh di dalam agama Islam. Muhammad diyakini oleh umat muslim sebagai seorang yang syahid di jalan Allah, sebagai syuhada dia. Nah, penyebab kematian Muhammad menurut Abdul Somad, menurut literasi umat muslim, diracun oleh seorang wanita Yahudi. Pertanyaan saya, apakah wanita Yahudi yang meracun Muhammad berjasa dalam agama Islam? Baik, sekarang aku mau tanya dalilnya. Di mana dalilnya? Ya, di mana dalilnya wanita tersebut ya dibisikkan oleh iblis? Oke, kalau begitu pertanyaan saya, balik tanya kau. Tunjukkan dalilnya. Baik. Jadi kita harus mengerti dulu apa yang dimaksudkan dirasuki oleh iblis atau dibisiki iblis. Jadi dibisiki iblis atau dirasuki iblis bukan berarti iblis itu bisikin. Bukan begitu. Maksudnya dikuasai, dikendalikan oleh si jahat. Jadi dalam terminologi kekristenan maupun dalam agama Islam, orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang melakukan kemauan si setan itu, betul? Terus? Setuju nggak sampai sini?
Setuju aku Nah, jelas. artinya perempuan yang meracun Muhammad adalah tindakannya itu adalah karena dia mengikuti kemauan setan, betul? Salah. Berarti dia melakukan kemauan siapa kalau begitu? Kehendaknya sendiri karena manusia punya kehendak bebas. Bukankah Oke? menurut Muhammad ada setan yang mendampingi setiap manusia untuk membisikkannya melakukan Itu kejahatan? beda pembahasan, itu masalah jin korin. Beda dengan Ya. setan yang membisikkan kejahatan. Seperti Yudas dibisiki oleh iblis. Iya, Kalau maksud saya kau begini. mau apple to apple, gini, aku minta dalilnya. Sejak kapan wanita Yahudi itu ada dalilnya bahwa dia dibisiki oleh iblis? Muhammad berkata Tunjukkan samaku. Muhammad berkata dalam sebuah hadis, sesungguhnya setiap manusia didampingi oleh korin. Korin itu sebenarnya artinya pendamping. Ada setan, kemudian ada malaikat, betul? Terus, Nah, setan betul, ada setan, itu membisikkan. ada setan, ada malaikat. Oke, setan itu membisikkan seseorang untuk melakukan kejahatan, betul? Maryam 83 untuk gini, ku jawab dulu. Silakan. Kalau kau bertanya betul atau tidak, ya, di surah Maryam 83, setan itu diutus untuk orang-orang seperti kau dan Kristen. Betul, Gitu. betul. Betul, ya. Oke. Jadi setan Jadi diutus- kau dibisiki setan. Baik. Jadi setan menurut agama Islam nggak apa-apa, betul. Menurut agama Islam kok. Iya. Betul. Menurut agama Islam memang setan diutus untuk menyesatkan orang, untuk membuat orang itu, mengendalikan orang itu supaya dia melakukan hal-hal yang jahat, betul? Oke, terus? Artinya kesimpulannya wanita Yahudi yang seorang kafir, dia melakukan perbuatan meracun Muhammad itu karena si setan itu. Lah, itu kesimpulan kau. Dalilnya mana? Kan udah ada tadi dalilnya. Mana? Tunjukkan sampai kiamat ku tunggu, ya. Baik. Sampai kiamat ku tunggu mana Baik. dalilnya? Karena berkenaan tentang Nabi Muhammad pasti ada dalilnya. Baik. Bukankah setan diutus kepada orang-orang kafir untuk membuat mereka sesat? Betul. Bukankah setan termasuk diutus juga kepada perempuan yang meracuni Muhammad? Nah, mana dalilnya itu? Lah, kan gak ada. Kau gak bisa ngarang. Gak bisa ngarang kau sama aku, Des. Ya. Gak bisa ngarang kau. Dalilnya mana? Oke lah. Kalau kamu tidak mengakui bahwa perempuan itu meracun Muhammad atas dasar karena dia mengikuti hawa nafsunya atau setan, nggak masalah. Biar kita nggak debat kusir, kita lanjutkan saja begini.